Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita berharap semoga dengan pembacaan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman, kemudahan untuk memahami apa yang kita pelajari, kita bisa mengamalkannya dan bisa menyampaikannya kepada orang-orang lain. Kemudian kita niatkan pembacaan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Allah uji dengan kesusahan hidup, kesulitan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya dan diberikan keadaan yang terbaik. Kemudian tidak lupa juga Al-Fatihah kita niatkan untuk orang-orang yang berjasa dalam pembangunan masjid ini, yang meramaikannya, orang yang mewakafkannya, para pengurusnya, para takmirnya, atas jasa-jasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar di akhirat kelak. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan sebelumnya, pembahasan kita itu mengenai penyakit hati ya. Sebetulnya saya akan melanjutkan pembahasan itu, cuma karena ada pertanyaan mengenai sholat safar ya. Ternyata karena jarang diamalin, banyak di antara kita yang bingung cara atau bagaimana sih sholat dalam keadaan safar. Nah, di sini sebetulnya saya ingin membahas mengenai fikih safar. Ini masalah lagi nih. Ya, jadi dalam keterangan kitab Ta'limul Muta'allim, dalam keterangan kitab Ta'limul Muta'allim, disebutkan bahwasanya afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal, yang paling utama adalah ilmul hal. Ilmul hal itu apa sih? Ilmu yang berkaitan dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Contohnya kita sholat, kita yang hari-hari kita kerjakan gitu ya. Kita melakukan misalnya tijarah, perdagangan, jual beli. Nah, itu ilmu itu mesti kita pelajari agar kita ibadah yang kita kerjakan itu sah dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Nah, di sini sebetulnya kalau untuk safar kan sebenarnya orang nggak safar setiap hari. Ya maksudnya ada yang nggak semua orang melakukan safar jauh setiap hari. Ya terkadang dalam satu kondisi kita melakukan safar. Nah, yang susahnya kalau belajarnya itu pas mau berangkat, ya bingung. Makanya kita berangkat mempelajarinya ini ya sebelumnya, ya agar kita ini teringat gitu ya. Nah, safar ya, pengertian safar ya. Safarnya apa sih? Safar perjalanan ya. Safar itu kalau dalam istilah fikih itu safar adalah ayyaqsida masafatal qasri syara'an wa ma fawqaha. Ya, jadi seorang itu menempuh jarak qasar, ya, perjalanan yang bisa sampai menempuh jarak qasar atau lebih dari itu.
Ya. Jarak qasar apa jarak qasar? Seorang boleh melakukan qasar, maksudnya itu kalau udah nyampe jarak berapa? 80, 90, 83, ya. Beda-beda ya. Nah, memang ternyata dalam kitab fikih juga terdapat perbedaan di antara para ulama. Cuma di sini dalam kitab yang jadi rujukan saya, Fiqhul Manhaji, itu jaraknya adalah 81 km. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dia lebih jauh lagi. Ya. Nah, itu yang dinamakan safar. Ya. Nah, safar ini sambil nunggu ya. Nggak tahu ada apa ini. Safar itu ada beberapa macam. Ya, safar itu ada kalau kita lihat pembagiannya, safar itu ada pertama safar taat, safar taat, kemudian yang kedua safar mubah, yang ketiga safar maksiat. Kalau safar taat itu safar, misalnya safar untuk pergi haji, safar untuk silaturahmi, ya, safar atau yang berhubungan dengan ibadah lah, ya, itu safar taat. Nah, kemudian ada namanya safar mubah. Contohnya apa? Safar ya untuk dagang, ya, ada urusan bisnis keluar kota, ya, itu kan mubah. Atau jalan-jalan itu juga termasuk mubah. Mubah ini artinya apa sih? Boleh, ya. Nah, kemudian ada safar maksiat. Safar maksiat apa? Safar maksudnya orang melakukan perjalanan tujuannya untuk maksiat. Judi emang ada yang jauh gitu. Oh, Singapura. Ya. Contohnya kalau di dalam kitab ini begal, ya, begal. Tapi begal. Kemudian apalagi contohnya ke puncak bareng cewek boncengin. Ngapain? Kan pacaran, ya. Nah, itu maksiat, ya. Kemudian banyak lagi. Atau contohnya kalau dalam kitab itu safarnya orang yang lari dari hutang. Bahasanya sih bukan lari dari hutang. Dia punya hutang, udah jatuh tempo, ya. Terus dia malah pergi, harusnya dia bayar utang, malah duitnya dipakai buat ya selain itu, gitu ya. Itu namanya termasuk safar maksiat. Itu maksiat tuh. Ya, udah punya tanggungan jatuh tempo, harusnya dibayar, malah dia pergi. Ya. Nanti ada sebetulnya adabnya. Ya. Nah, dari ketiga itu hukumnya gimana? Kalau safar taat, ya jelas boleh dan berpahala. Safar mubah boleh, bisa jadi berpahala tergantung tujuannya. Nah, safar maksiat ini jelas haram. Dan dari ketiga jenis safar itu yang dibolehkan nanti, atau bahasanya yang nanti ada keringanan, hukum-hukum di dalam sholat atau yang lainnya akan bisa berubah kalau kita melaksanakan safar taat dan safar mubah. Tapi kalau safar maksiat maka tidak bisa. Misalnya contohnya tadi ke puncak mau belum ini ya, atau ke Bandung, ya, booking hotel di sana sama pacarnya, ya. Itu walaupun udah menempuh jarak qasar karena tujuannya adalah pacaran, gitu ya, maka dia tidak boleh melakukan qasar. Tidak ada keringanan meninggalkan Jumat, ya, nggak ada. Atau apalagi yang dibolehkan di dalam safar. Nah, ini ya, tuh. Ya, safar, fiqh safar, ya. Kalau fikih safar nggak ada sebenarnya. Fikih ini saya bikin tema, ya, fikih tentang safar. Sebetulnya banyak sih di dalam safar. Saya pernah cuma karena terbentur waktu
pengen bikin fikih mudik. Kan orang banyak nih mudik, hukum-hukumnya gimana ya, perihal mudik dalam perjalanan, nanti di kampung dan bagaimana. Pengen saya bikin, cuma belum waktunya, belum ada gitu ya. Insya Allah kedepannya ya. Ya tadi pengertian safar udah ya, ini safar keluar dengan maksud menempuh jarak qashar yang syar'i atau lebih, dan orang yang bersafar disebut musafir ya, musafir. Kemudian ini tadi ilmu udah saya sampaikan, pembagian safar udah. Ini tadi safar taat, haji, jihad, kemudian safar mubah, berdagang, safar maksiat, begal, termasuk pacaran ya. Nah, masuk kepada syarat safar. Safar atau kita pergi yang akan mendapatkan keringanan jika memenuhi syarat berikut. Ada beberapa syarat, di sini ada 4. Ya, pertama jaraknya. Jadi nanti dalam safar itu kita bisa dapat keringanan. Keringanannya apa sih dalam safar? Contohnya tadi bisa menjamak, bisa mengqashar, gugur kewajiban Jumat, kemudian boleh mengusap khuf, cuma kita di negara kita jarang mengusap khuf. Terus apa lagi? Ada beberapa ya. Nah, yang pertama jaraknya. Jadi kalau dekat, misalnya cuma, kan tadi sudah disebutkan 81 km gitu ya. Nah, kalau jaraknya dekat itu belum dapat keringanan. Misalnya kurang dari 81 ya. Kemudian punya tujuan. Nah, ini 4 ini nanti ada penjelasannya ya. Langsung aja deh. Penjelasannya yang pertama jarak. Ya. Nah, di sini jumhur ulama atau mayoritas ulama. Siapakah mayoritas ulama itu? Adalah dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hambali. Berarti ada satu mazhab yang berbeda, mazhab Hanafi berbeda. Berarti kalau dibilang mayoritas berarti lebih dari separuh gitu. Ini kan tiga mazhab mengatakan jarak yang menyebabkan hukum itu berubah. Hukum itu berubah. Tadi misalnya sholatnya boleh diakhirkan, sholatnya boleh diawalkan, sholat Jumat boleh ditinggalkan, ya, diganti dengan zuhur maksudnya, bukan ditinggalkan sama sekali. Itu kalau jaraknya menyampai 4 barid. Ini hitungan orang Arab. 4 barid itu kalau dikonversi kurang lebih 81 km. Ini dalam mazhab Syafi'i dan dalam 3 mazhabnya. Nah, kalau mazhab Hanafi itu malah lebih dari itu, lebih dari 81. Karena kalau mazhab Syafi'i kan dia perjalanan 2 malam, 2 hari. Perjalanan 2 hari. Kalau mereka 3 hari berarti lebih lagi gitu ya. Saya belum nggak tahu berapa kilometernya dalam mazhab mereka. Nah, jaraknya kenapa di situ disebutkan 4 barid? Dalilnya dari mana? Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, ya ahla Makkah, la taqsuru fi aqalli min arba'ati burudin min Makkah ila Usfan. Ya. Kata Rasulullah, wahai penduduk Mekah, jangan kalian mengqashar pada jarak kurang dari 4 barid. Ya. 4 barid ini disepakati, tapi mengenai berapa kilometernya itu masih ada perselisihan ya, karena konversi ini antara hitungan zaman dulu dengan sekarang agak beda. Tapi ingat, dalam mazhab kita yang dari kitab yang saya rujuk itu 81 km. Mungkin nanti ada yang 83, ada yang berapa kurang ya. Nah itu ya, berarti kalau kurang dari itu belum memenuhi syarat. Kalau ke puncak berapa kilo? Ada yang pernah hitung nggak? 70 kurang lebih ya. Saya karena sering ke puncak waktu di sekolahan itu, dia nggak nyampe 80 dia. Ya. Nah, ada satu, saya pernah ngisi di pesantren di daerah Puncak Megabendung. Ya. Jadi
Jadi saya suruh ngisi tahsin di pesantren acara Ramadan. Teman-teman guru-guru, bukan guru sih, kayaknya orang-orang PKS gitu ya, atau orang HTI gitu ya. Jadi saya suruh ngisi tahsin tapi pelajaran Quran. Mereka pada jamak kosor, saya enggak. Agak aneh gitu. Karena mereka beda ininya. Beda pemahaman, ya. Tapi kan walaupun beda pemahaman, karena saya sebagai guru ya mereka menghormati gitu ya. Mereka tahu saya mazhab Syafi'i. Ya. Tujuan, nah ini punya tujuan. Jadi orang itu dikatakan boleh bersafar dia kalau tujuannya jelas. Misalnya gini, kalau ada orang muter-muter, ya ojek itu satu hari muter lebih nggak dari 80 kilo, lebih ya. Tapi kan dia tujuannya putus-putus gitu. Misalnya kalau memang tujuan kita jelas nih, dari Jakarta saya mau ke Bandung, udah tuh, kan udah bisa dihitung Bandung. Walaupun si ojek itu muter-muter ya, bahkan bisa 100 kilo, itu nggak bisa safar, maksudnya nggak bisa mendapatkan keringanan ini, ya nggak bisa. Ya. Atau ya orang yang nggak jelas jalan, nggak jelas dan pokoknya jalan sejalan-jalannya aja dah, nyari angin, kan nggak tahu tujuan, jadi nggak tahu jarak dia berapa. Ya walaupun ternyata udah 100 kilo, berarti boleh dong jamak qasar. Enggak, ente nggak punya tujuan sebelumnya. Di sini disebutkan qasdu mawdi'in muayyanin inda ibtida'is safar. Jadi yang ditekankan adalah memiliki tempat tujuan tertentu saat mulai safar. Mulainya itu udah jelas, saya mau kemana. Kalau nggak jelas jalan-jalan, nggak tahu tujuan, kan nggak tahu jaraknya berapa. Maka tidak boleh mengqasar dan tidak boleh berbuka. Nah, keringanan orang yang safar itu tadi boleh berbuka, ya. Boleh berbuka maksudnya dia boleh nggak puasa. Bagi orang yang bingung tuh nggak boleh. Bingung jalan nggak punya arah, ya. Lagi stres mungkin ya, mungkin punya masalah rumah tangga atau ada yang pacaran, diputusin pacarnya, jalan nggak tahu kemana, ya kayak 100 km ngebut, ya. Tapi nggak tahu tujuan, itu juga nggak dapat keringanan mengqasar. Kemudian yang ketiga ya. Tadi pertama jarak, kedua tadi apa tadi? Tujuan. Yang ketiga adalah meninggalkan tempat mukim. Nah ini penting nih. Orang itu dikatakan musafir kalau dia udah keluar dari kampung. Ya, mufaraqatu buyutil misri fala yasiru musafiran qabla al-mufaraqah. Dia dikatakan musafir dan boleh melakukan jamak qasar, segala hal yang berkaitan dengan safar itu, keringanan-keringanan itu berlaku kalau dia sudah meninggalkan kampungnya dia, desanya dia. Maka tidak dianggap musafir kalau orang itu belum melewati batas desa. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, desa itu apa kalau di Jakarta itu? Kelurahan ya. Kalau di Jakarta itu kelurahan. Maka bagi orang Ulu Jami, nyebrang Kampung Baru 8 udah beda desa. Begini. Misalnya kita mau pergi ke satu tempat, ya. Pergi ke jauh lah, misalnya pulang kampung lah, contoh gitu. Nah, pulang kampung berangkatnya habis zuhur. Kalau saya berangkat habis zuhur, nanti asarnya saya bingung. Ya udah saya jamak qasar dari sini aja, boleh nggak? Nggak boleh, karena belum menjadi musafir. Beda halnya berangkat dulu, sebelum zuhur udah berangkat. Ingat, berangkatnya sebelum zuhur. Berangkat sebelum zuhur kemana? Keluar dari kampung ini, berarti kalau kita nih orang sini, berarti musola tuh ya Mas ya? Nurul Hikmah. Apa tuh? Khairul Ummah. Kan udah beda tuh. Ya, udah serengseng ya. Kembangan udah masuk. Tuh kan udah beda. Batasnya kan udah ada nih. Tugu ya tuh, batasnya Tugu. Nah, bagi saya kan orang sini, Ulu Jami.
Ya kalau orang kampung baru 8 beda lagi tuh. Ya. Itu maka kalau saya mau sholat jamak qashar sebelum zuhur saya berangkat ke sono, nanti sholat jamak qashar di sono boleh. Udah boleh, kenapa? Karena punya tujuan yang jelas tadi. Surabaya misalnya jaraknya udah melebihi ya, terus udah keluar dari kampung, paham ya? Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan disimpan dulu. Kemudian, nah yang keempat adalah bukan safar maksiat, udah saya bilang tadi, udah dijelaskan. Ya, ay alla yakuna al musafiru asiyan bisafari kaqati tariqin. Bukan musafirnya bukan safar maksiat. Kalau safarnya maksiat maka dia tidak bisa mendapatkan keringanan. Tapi setahu saya kalau orang safarnya maksiat dia nggak akan ingat sholat kayaknya. Ada nggak? Mau begal ingat sholat nggak? Enggak kayaknya. Tapi ada nih, contohnya di sini anak durhaka, aqid, anak durhaka. Termasuk safar maksiatnya gimana contohnya? Nasyizah, wanita yang nusuz. Nusuz ini wanita yang nggak taat kepada suami, ya. Melawan suami, maka safarnya juga nggak boleh, nggak mendapatkan keringanan. Nah, terus kemudian musafir alaihi dainun halud qadirun ala wafaihi min ghairi idni gharimihi. Nah, ini perlu diperhatikan. Bapak-bapak yang sering safar jauh, kalau punya utang jatuh tempo dan bertepatan dengan safarnya, perginya, baik perginya pulang kampung atau apa, maka dia harus izin dulu sama yang ngutangin. Pak, saya pengen pulang kampung nih Pak, ya. Udah jatuh tempo, ini saya bukan kabur, ini bukan ya, ini duit nih, orang tua saya udah saya udah 2 tahun kemarin COVID kagak pulang-pulang gitu misalnya, ya. Ini gimana Pak, boleh enggak? Nah, kan minta izin, boleh enggak saya pulang kampung ini? Kok kenapa minta izin? Ya karena dia wajib bayar utang. Ya udah nggak apa-apa dah, nanti bayar utangnya gitu. Atau wah gimana ya, saya juga punya keperluan nih, bayar utang dulu deh. Ya, akhirnya dia bayar utang, dia nggak jadi pulang kampung, ya. Tapi sepatutnya bagi kita itu kan yang lebih penting yang mana sih, bayar utang apa pulang kampung sih? Pulang kampung wajib nggak sih? Nah, yang wajib bayar hutang. Udah lu kan bayar hutang, doa kepada Allah, ya Allah saya sudah menunaikan kewajiban saya pengen silaturahmi, udah kangen orang tua udah nanyain mulu, ya Allah berikan saya rezeki. Doa kayak gitu, ya jangan kabur-kabur aja. Orang mau safar nih, mau pergi jauh, yang khuruj misalnya 4 bulan, udah tahu nanti dalam masa 4 bulan itu jatuh tempo. Nah, ini jangan pura-pura agak tahu, jangan. Harus apa? Harus ngomong, saya mau pergi nih 4 bulan. Nanti saya ada utang, siapin dulu pembayarannya. Jadi ada sebagian orang yang ya saya juga nggak tahu ya, mungkin karena nggak paham ya. Utangnya ada, tapi pergi-pergi gitu, kagak ngomong-ngomong lah. Dalam hati saya dia bisa itu pergi berbulan-bulan tapi utang kagak dibayar. Itu termasuk safar maksiat itu. Ya, hati-hati itu. Kelihatannya fisabilillah ya kan, tapi ternyata dia maksiat dalam safar, enggak boleh mendapatkan keringanan. Nih, hati-hati nih yang sering safar nih ya. Penting dijelaskan dipahami. Utang ya dibayar. Kalau mau pergi-pergi jatuh tempo izin. Minimal ngomong dah ya. Pembahasan utang sudah saya bahas ya sebelumnya. Ya, kalau nanti pengen pembahasannya bisa